Selamat pagi semuanya, nama saya Cindy Alisa dengan nomor NPM 1941369. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, accounting cycle. Di sini accounting cycle saya menuliskan atau mencatat catatan pengeluaran bulanan saya di tahun 2020. Dimulai dari bulan Maret, karena saya baru bekerja di bulan Maret. Dan di bulan Maret ini bisa dilihat saya memisahkannya satu persatu seperti biaya kuliah per bulan, biaya sewa per bulan, biaya konsumsi, dan biaya lainnya. Di sini saya pisahkan sesuai bulan dan di sini dapat dilihat berapa saja nominal yang saya keluarkan tiap bulan dan tabungan yang saya tabung tiap bulan. Contohnya misalnya sisa dari nominal-nominal yang saya keluarkan itu saya masukkan untuk tabungan saya. Jadi tujuan dari accounting cycle ini untuk mengetahui pengeluaran dan masukan bulanan, kemudian menghindari pengeluaran yang berlebihan dan tidak dibutuhkan. Yang kedua ini adalah financial statement. Di sini dapat dilihat financial statement dari PT Unilever Indonesia Tbk. Ini setiap rasionya itu memiliki rumus dan saya juga mencantumkan semua rumus-rumus rasionya. Dan ini nilai dari tahun 2017 juga dari 2018. Nah, di bawah ini saya ingin menjelaskan atau menganalisis rasio-rasionya pada tahun 2018. Yang pertama itu current ratio. Current ratio ini bagus karena nilai pada tahun 2018 itu meningkat sebesar 11,4. Perusahaan masih dapat menutupi dan mengendalikan utangnya. Jadi overall itu good untuk current ratio. Kemudian quick ratio. Itu juga bagus karena perusahaan dapat menutupi utang mereka. Nilai pada tahun 2018 meningkat sebesar 6,62. Jadi overall itu juga good. Yang ketiga itu inventory turnover. Itu tidak bagus karena keefektifan persediaan barang menurun hingga 0,56. Sebenarnya itu oke aja, cuman tidak begitu bagus ya. Lebih baik itu meningkat bukan menurun. Yang keempat itu average age inventory. Bagus karena waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan semakin besar. Jadi nilainya itu bertambah hingga 3,14. Yang berikutnya average collection period. Itu tidak bagus karena waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang semakin lambat. Itu sebanyak 46 hari. Jadi itu tidak bagus. Kemudian average payment period itu tidak bagus juga karena perusahaan akan semakin lambat dalam melunasi utangnya. Waktu yang biasa yang dibutuhkan itu 30 hari. Tapi yang ini average-nya itu lebih dari 30 hari. 81 hari di sini. Kemudian total asset turnover itu tidak bagus karena penjualannya menjadi sedikit di tahun 2018. Kemudian debt rasionya itu bagus karena utang yang ada pada perusahaan menurun sehingga rasio debt-nya menjadi lebih kecil dan perusahaan pun dapat menutupi utang oleh aset. Kemudian time interest earn ratio. Itu bagus karena laba perusahaan dapat menutupi bunganya. Kemudian gross profit margin itu sedang, walaupun penjualan dan pendapatannya naik, perusahaan rugi sekitar 1 rupiah ya, atau 1% gitu. Mungkin ada biaya lain yang harus dibayar. Kemudian operating profit margin itu bagus karena profit yang dihasilkan menjadi lebih banyak dari tahun sebelumnya. Net profit margin bagus karena penghasilan tahun 2018 meningkat sebesar 4,79 dari tahun sebelumnya. Kemudian earning per share-nya bagus karena pendapatan perusahaan per lembar saham lebih banyak dari tahun sebelumnya, meningkat hingga 276.
return on total asetnya bagus, perusahaan dapat memanfaatkan asetnya dan mendapatkan profit yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian return on equity-nya itu tidak bagus karena laba yang ditanam di perusahaan menghasilkan laba yang lebih sedikit di tahun 2018. Price earning ratio-nya itu tidak bagus, menunjukkan adanya penurunan dan perbandingan harga saham dengan laba bersih perusahaan. Dan terakhir, market book ratio-nya itu bagus karena profit yang dihasilkan itu semakin bertambah. Ini dapat dilihat ya, untuk tahun 2018 itu tidak semuanya meningkat, ada juga yang menurun. Kemudian ada time value of money. Ini bunga Bank BCA pada tahun 2020 adalah 4,3%. Yang pertama itu saya mencari present value. Itu saya present value-nya itu 3 juta dengan number of period itu 5, account rate-nya 4,3%, dan di sini rumusnya PV dibagi dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Jadi number of period-nya itu N, account rate-nya itu R. Di sini jawabannya saya sudah menghitung 3 juta dibagi 1 tambah 0,43 ditutup kurung pangkat 5 ditambah pangkat 5 tutup kurung. Jadi hasilnya itu 501.696.49. Kemudian yang kedua itu future value. Itu bedanya dengan present value itu kan dibagi, yang future value itu dikali, jadi PV kali dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Di sini juga jawabannya jelas, udah saya hitung juga. Next ke required return. Deposito suku bunganya itu 4,3%. Saya belum tertarik ataupun memiliki waktu lebih untuk mencari tahu atau memantau tentang saham. Mengingat saya kerjanya full time dari Senin sampai Sabtu, jadi saya tidak memiliki waktu untuk mencari tahulah tentang saham. Dan mungkin jika saya nantinya ke depannya memiliki niat untuk berinvestasi saham atau obligasi, mungkin saya berharap untuk tingkat returnnya setidaknya 7%. Next, ini stock valuation untuk PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2018. Di sini rumusnya itu PO sama dengan D1 bagi RS. Di sini udah ada datanya, saya cantumkan. D1-nya sama dengan 237 itu DPS. DPS itu saya lupa kepanjangannya. Cuman itu datanya ada di sebelah sini. Di foto kedua atau foto di kanan. Sini tuh DPS-nya itu dibagi sama 6%. Jadi total nilainya itu 3950. Saham PT Unilever Indonesia Tbk ini layak dibeli dengan harga 8.225 karena harga saham yang tidak terlalu mahal. Jadi kalau mau berinvestasi di PT ini boleh karena harga sahamnya yang tidak terlalu tinggi ya gitu. Terus di obligation ini saya ada cantumkan datanya juga. Di sini perhitungan sih sama seperti yang di time value of money. Yang ini saya menggunakan kode FR0082. Di sini PV-nya saya buat 100 juta, kupon rate-nya 7% dapat dilihat di data. Required return-nya yang tadi saya bilang saya berharap di 7%. Kemudian maturity-nya itu 10,30 ada di data juga. Nah, di sini untuk mencari kupon, VFAB, VIF, bond valuation, bond function itu saya sudah menuliskan rumusnya ya. Rumusnya di samping bisa dilihat. Jadi dimasukin aja sesuai rumus. Maka akan dapat hasil yang seperti ini. Kemudian next, millennial investing.
Millennial investing itu investasi pada zaman sekarang, zaman modern, di mana kamu bisa mendapatkan uang dengan hanya di rumah saja dengan cara berinvestasi. Investasi ini terdiri dari berbagai macam ya. Ada deposito, emas, saham, tanah bangunan, ada forex trading, reksadana, dan peer-to-peer lending. Di sini saya menjelaskan forex trading dan saham dulu, di mana anak-anak muda zaman sekarang itu sering berinvestasi di dua jenis itu. Forex trading itu investasi yang menjual beli mata uang asing yang depresiasi dan kemudian dijual kembali saat nilai mata uang tersebut naik. Itu sangat beresiko ya, karena kerugian yang didapatkan itu tidak sedikit. Kemudian ada saham, investasi saham. Investasi ini sangat disukai oleh anak muda zaman sekarang karena keuntungan yang didapat oleh perusahaan berdasarkan persentase. Investasi anak muda zaman sekarang itu tergantung sih dia investasi berapa besar, keuntungan yang dia dapat itu juga berapa banyak gitu. Investasi saham ini juga beresiko mengingat nilai saham yang tidak stabil. Kemudian saya akan menjelaskan dua investasi yang lumayan aman untuk zaman sekarang juga. Untuk investasi emas ini merupakan investasi yang stabil atau anti inflasi, mengingat nilai emas yang selalu naik setiap tahunnya. Ini dengan cara membeli emas kan, jadi kita simpan bertahun-tahun karena nilainya akan menaik setiap tahunnya. Kemudian ada investasi deposito. Ini merupakan investasi yang aman juga karena faktor keamanan dan kemudahan yang diberikan. Investasi ini hampir sama seperti tabungan biasa, hanya saja uang yang disetorkan tidak bisa diambil sebelum waktu jatuh tempo ditetapkan. Jadi dua investasi ini, emas sama deposito, itu merupakan investasi jangka panjang gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.